Selamat siang kepada Pak Arif dan kepada teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 6 ingin berterima kasih kepada Bapak Arif selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Akuntansi kelas G. Kali ini izinkan kelompok kami untuk dapat mempresentasikan materi kami yang berjudul Mengelola Sistem Proyek. Baik, sebelum itu izinkan kami untuk dapat memperkenalkan diri kami terlebih dahulu, yaitu pertama dengan saya, yaitu Maulina Panggabean dengan NPM Akhiran 222. Yang kedua ada teman saya, yaitu Randy Harnadi dengan NPM Akhiran 194. Yang ketiga ada Abe Fatihah dengan NPM Akhiran 208. Dan yang terakhir yaitu ada Agnes Teresia Ahad dengan NPM Akhiran 236. Baik, di sini ada materi yang pertama yaitu tinjauan manajemen proyek. Kita tahu bahwa banyak profesional itu memikirkan proyek bisnis dan pribadinya setiap hari. Namun mereka keseringannya tidak memikirkannya secara matang. Di sini untuk memikirkan proyek secara matang diperlukan proyek teknologi informasi berskala besar dengan memerlukan alat khusus dan manajer proyek untuk mengawasi tugas-tugasnya. Apa sih tugas-tugas dari manajemen proyek itu? Tugas-tugas dari manajemen proyek itu meliputi perencanaan, penjadwalan, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan. Serta alat-alat seperti bagian Gantt dan Microsoft Project itu akan membantu membuat dan memantau rencana proyek, melaporkan kemajuan, dan menggunakan manajemen risiko untuk mempermudah proses bagi semua pihak-pihak yang terlibat. Nah, selanjutnya di sini ada dua bagian, yaitu apa yang membentuk suatu project dan apa itu project triangle. Nah, seperti kita lihat pada tulisan ini ada tertulis, project yang sukses adalah project yang diselesaikan dengan tepat waktu, sesuai anggaran, dan menghasilkan produk berkualitas dan memuaskan pengguna, serta memenuhi persyaratan. Jadi, project pengembangan sistem itu cenderung dinamis dan menantang, selalu ada keseimbangan antara kendala dan elemen yang interaktif, seperti biaya proyek, ruang lingkup, dan waktu. Nah, selanjutnya apa sih project triangle itu? Seperti kita lihat pada gambar, terdapat 3 bagian, yaitu ada biaya, waktu, dan cakupan, sehingga manajemen project itu melibatkan keseimbangan antara biaya, ruang lingkup, dan waktu dengan keputusan yang mempengaruhi 2 hal lainnya. Manajer project yang sukses itu bergantung kepada pengalaman pribadi, komunikasi, dan akal sehat. Jika proyek yang sangat penting bagi waktu mengalami kendala, itu mungkin mereka dapat mengurangi fitur, menambah anggaran, atau menambah personel untuk menyelesaikan proyek tersebut dengan tepat waktu. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh manajer proyek? Nah, manajer proyek itu biasanya melakukan 4 aktivitas atau fungsi. Yang pertama yaitu ada perencanaan, penjadwalan, pemantauan, dan pelaporan. Di sini perencanaan proyek itu seperti mengidentifikasi semua fungsi proyek dan memperkirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang kedua yaitu penjadwalan proyek. Penjadwalan proyek itu seperti melibatkan pembuatan jadwal tertentu, biasanya dalam bentuk bagian yang menunjukkan bagian tugas, kebergantungan tugas, dan tugas kritis yang dapat menunda proyek. Yang ketiga yaitu pemantauan proyek. Pemantauan proyek itu seperti memerlukan bimbingan, pengawasan, dan koordinasi beban kerja tim proyek. Dan yang terakhir yaitu ada pelaporan proyek. Pelaporan proyek itu seperti membuat laporan rutin mengenai proyek yang telah dilakukan. Baik, selanjutnya di sini ada membuat struktur rincian pekerjaan. Di sini dibagi menjadi 3, yaitu ada bagian Gantt, bagian PRT, CPM, dan yang terakhir yaitu menampilkan struktur rincian pekerjaan. Yang pertama yaitu ada bagian Gantt. Bagian Gantt ini adalah diagram batang horizontal yang menggambarkan serangkaian tugas seperti kita lihat pada gambar tersebut. Nah, bagian Gantt itu dapat menyajikan gambaran umum, status proyek, tetapi tidak menyediakan informasi yang cukup terperinci yang diperlukan saat mengelola proyek yang kompleks. Yang kedua yaitu ada bagian PERT atau CPM. PERT adalah teknik bottom up karena bagian ini menganalisis proyek besar dan kompleks sebagai
sebagai serangkaian tugas individual seperti piramida yang dibangun dari bawah ke atas menggunakan blok-blok individual. Kita bisa melihat pada gambar di bawah itu. Nah, yang terakhir yaitu ada menampilkan struktur rincian pekerjaan. Setelah durasi tugas itu telah dimasukkan, maka akan terlihat pada gambar di bawah seperti gambar kelompok tugas dapat digunakan untuk mengelola proyek yang kompleks dengan banyak tugas, sama seperti dengan bagan Gantt untuk menyederhanakan daftar. Nah, untuk selanjutnya ada text pattern, di mana text pattern ini dalam WBS akan mengatur tugas dalam urutan yang logis, yang akan membutuhkan analisis yang cermat, dan pola ini dapat melibatkan tugas-tugas yang saling bergantung, beberapa tugas penerus atau beberapa tugas pendahulu, dan dapat menjadi kompleks dalam proyek yang lebih besar. Selanjutnya ada menggunakan text boxes untuk membuat model. Jadi tugas-tugas proyek nantinya akan ditampilkan dalam bentuk kotak persegi panjang pada bagan PERT atau CPM yang diurutkan berdasarkan urutan penyelesaiannya. Nah, text boxes ini akan mencakup, yang pertama ada nama tugas, lalu ada start day atau date, lalu ada text ID atau nomor tugas, lalu ada finish day, dan yang terakhir ada text duration, di mana berapa lama waktu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Selanjutnya ada tipe text pattern. Yang pertama ada dependent text, di mana ketika tugas harus diselesaikan satu demi satu dan terkait satu dengan yang lain, seperti lomba lari estafet. Yang kedua ada multiple successor text, di mana ketika beberapa tugas dapat dimulai pada waktu yang sama dan masing-masing disebut tugas konkuren. Dan seringkali dua atau lebih tugas itu bergantung pada satu tugas sebelumnya yang disebut dengan tugas pendahulu. Dalam situasi ini, setiap tugas konkuren disebut tugas penerus. Dan yang terakhir ada multiple predecessor text, di mana misalkan sebuah tugas sebelumnya itu membutuhkan dua atau lebih tugas untuk diselesaikan sebelum tugas tersebut dapat dimulai. Jadi oleh karena itu waktu untuk mulai tugas penerus haruslah yang paling akhir atau yang terbesar dan akan mendapatkan waktu otorisasi untuk tugas-tugas sebelumnya. Nah, untuk lebih jelasnya ada pada gambar di sebelah. Yang pertama ada dependent text, di mana ketika tugas pertama selesai maka akan lanjut meneruskan ke tugas yang kedua. Lalu di sampingnya ada multiple successor text, di mana sama seperti sebelumnya, jika tugas satu sudah selesai baru bisa melanjutkan untuk tugas yang kedua. Nah, untuk melanjutkan ke tugas ketiga dan keempat ini bisa dilakukan bersama, tapi setelah menyelesaikan tugas nomor 2. Begitu tugas nomor 3 selesai, maka bisa dilanjut untuk mengerjakan tugas nomor 5 dan nomor 6. Selanjutnya untuk multiple predecessor text, ini sama seperti sebelumnya juga. Jadi di sini ada sekumpulan multiple successor text. Jika sudah terselesaikan semua pada tugas 5 dan 6, maka bisa melanjutkan ke tugas nomor 7. Nah, jika tugas nomor 7 dan tugas nomor 4 telah terselesaikan, maka bisa melanjutkan ke tugas nomor 8 untuk melakukan tugas nomor 8. Kemudian ada critical path, di mana pola tugas ini akan menentukan urutan tugas yang mana kemudian akan dijadwalkan dan dihitung oleh manajer proyek. Critical path ini adalah serangkaian tugas yang jika tertunda dapat mempengaruhi tanggal penyelesaian proyek. Jika ada tugas yang terlambat dari jadwal, maka seluruh proyek akan tertunda dan manajer proyek harus mengetahui jalur kritis untuk merespon dengan cepat. Nah, selanjutnya ada menghitung critical path. Jadi di sini ada contoh ilustrasi mengenai critical path. Jadi yang pertama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu terdapat dependent text, di mana ketika tugas yang nomor 1 sudah terselesaikan baru bisa mengerjakan tugas yang kedua. Yaitu untuk tugas yang pertama ini sendiri selesai dalam kurun waktu 10 hari. Nah, untuk tugas kedua ini telah terselesaikan pada 30 hari. Jadi bisa melanjutkan ke tugas nomor 3, yaitu
plan training, dan arranger logistik. Nah, di sini tugas plan training ini telah terselesaikan dalam 5 hari, sementara arranger logistik ini terselesaikan dalam kurun waktu 25 hari. Jadi dalam kasus ini tugas 4 adalah faktor pengendali, karena tugas 4 ini selesai pada hari ke-65, dan yang berarti 20 hari lebih lambat daripada tugas ketiga, yaitu plan training, yang selesai pada hari ke-45. Sebaliknya, tugas 3 ini akan memiliki waktu longgar dan dapat ditunda hingga 20 hari tanpa mempengaruhi tugas 5. Waktu slack adalah jumlah waktu yang dapat digunakan untuk menunda tugas tanpa menunda batas penyelesaian seluruh proyek. Dan setelah menyelesaikan plan training dan arranger logistik, maka bisa langsung melanjutkan ke teks selanjutnya, yaitu announce training. Selanjutnya kita masuk ke pemantauan proyek dan kontrol. Di sini, para manajer proyek harus memperhatikan kemajuan anggota tim, membandingkan kemajuan akrual dengan rencana proyek, memverifikasi penyelesaian tonggak-tonggak proyek, dan yang terakhir yaitu menetapkan standar dan memastikan bahwa standar-standar tersebut telah dipatuhi. Selanjutnya yaitu ada teknik pemantauan dan kontrol untuk membantu. Dalam memastikan standar kualitas telah terpenuhi, para manajer proyek menerapkan tinjauan terstruktur. Tinjauan terstruktur ini adalah tinjauan pekerjaan anggota tim proyek dengan anggota tim lainnya. Tinjauan terstruktur berlangsung di seluruh SDLC dan disebut tinjauan desain, tinjauan kode, atau tinjauan pengujian tergantung pada fase terjadinya. Dalam teknik pemantauan tadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan manajer. Yang pertama, mempertahankan jadwal. Dengan memantau dan mengendalikan pekerjaan, manajer proyek mencoba mengantisipasi masalah, menghindarinya atau meminimalisir dampaknya. Lalu ada tugas dan jalur kritis. Manajer proyek menghabiskan sebagian besar waktunya untuk memecahkan tugas-tugas sepanjang jalur kritis karena keterlambatan dalam jalur-jalur ini memiliki potensi terbesar untuk menunda atau membahayakan proyek. Namun, tugas-tugas rutin tidak dapat diabaikan. Misalnya, sebuah proyek pada jalur kritis berjalan sangat lama dan menghabiskan waktu luang yang diberikan. Selanjutnya masuk ke pelaporan. Anggota tim proyek secara teratur melaporkan kemajuan mereka kepada manajer proyek, yang kemudian pelapor kepada manajemen dan pengguna. Manajer proyek mengumpulkan, memverifikasi, mengatur, dan mengevaluasi informasi yang diterimanya dari tim. Kemudian manajer memutuskan informasi mana yang perlu diteruskan, menyiapkan ringkasan yang dapat dipahami dengan mudah, menambahkan komentar dan penjelasan jika diperlukan, dan yang terakhir menyerahkan kepada manajemen dan pengguna. Lalu yang terakhir ada rapat status proyek. Sesi-sesi pada saat rapat ini memberi kesempatan kepada anggota tim untuk berbagi informasi, membahas masalah-masalah umum, dan menjelaskan teknik-teknik baru. Dalam rapat ini juga memberi kesempatan kepada manajer proyek untuk mencari masukan dan melakukan sesi-sesi curah pendapat. Lalu ada laporan status proyek seorang. Manajer proyek harus melapor secara berkala kepada atasannya langsung, manajemen atas, dan pengguna. Lalu ada memutuskan menangani masalah. Cara menangani masalah-masalah yang bersifat sementara bisa jadi sulit. Di satu sisi, ada manajer proyek yang terlalu berhati-hati dalam memberitahu manajemen tentang setiap potensi hambatan dan sedikit keterlambatan. Bahayanya di sini, manajer tersebut bisa kehilangan kredibilitas dalam jangka waktu tertentu dan manajemen mungkin mengabaikan situasi yang berpotensi serius. Di sini manajer harus bersikap hati-hati dan memperingatkan manajemen tentang kemungkinan adanya masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Arnadi dengan NPM akhiran 194. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan software dalam manajemen proyek. Jadi tujuan utama penggunaan software dalam manajemen proyek adalah untuk membantu manajer proyek dalam merencanakan, menjadwalkan, memantau, dan juga melaporkan proyek dengan lebih efektif dan efisien. Terdapat beberapa fitur utama yang tersedia dalam perangkat lunak ini,
yang meliputi satu, grafik Gantt, yakni visualisasi jadwal proyek yang menampilkan tugas dalam bentuk bar horizontal. Grafik ini menunjukkan waktu mulai dan berakhirnya tugas serta keterkaitannya dengan tugas lain. Yang kedua, PERT atau CPM. Teknik ini digunakan untuk menganalisis dan mengelola jadwal proyek yang kompleks, membantu dalam mengidentifikasi jalur krisis yang dapat mempengaruhi tanggal penyelesaian proyek. Yang ketiga, penjadwalan sumber daya, yakni mengalokasikan sumber daya seperti tenaga kerja dan juga peralatan secara optimal sesuai dengan kebutuhan proyek. Yang keempat, kalender proyek adalah tampilan kalender yang menunjukkan tugas-tugas dalam konteks hari, minggu, maupun bulan. Dan yang terakhir adalah pelacakan biaya, yakni memantau biaya yang dikeluarkan dan membandingkannya dengan anggaran yang telah ditetapkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Microsoft Project. Jadi, Microsoft Project adalah perangkat lunak manajemen proyek yang paling banyak digunakan di pasaran. Tersedia di berbagai produk perangkat lunak maupun Windows dan sebagai layanan daring melalui Office 365. Di sini ada beberapa fitur dan kemampuan. Yang pertama, memungkinkan manajer proyek untuk membuat work breakdown structure yang rinci. Yang kedua, menyediakan kemampuan untuk mendeteksi pola tugas, membuat grafik Gantt, dan jaringan diagram secara otomatis. Yang ketiga, dapat mengelola tugas yang kompleks termasuk mengatur jadwal, memperbarui estimasi, dan menyesuaikan penugasan sumber daya dengan cepat sesuai dengan perubahan kondisi proyek. Yang keempat, Microsoft Project juga memungkinkan manajer untuk mengidentifikasi jalur kritis dan memprioritaskan tugas-tugas yang perlu diperhatikan untuk memastikan proyek tetap berjalan sesuai dengan jadwal. Selanjutnya adalah alternatif lain untuk software manajemen project. Di sini yang pertama adalah Gantt Project, yakni perangkat lunak manajemen proyek berbasis Java yang bersifat open source dan tersedia untuk berbagai platform seperti Windows, Mac OS X, dan juga Linux. Menyediakan fitur pembuatan grafik Gantt dan PERT atau CPM. Yang kedua, Kantler adalah alat manajemen proyek berbasis cloud yang dapat digunakan langsung melalui browser tanpa perlu instalasi perangkat lunak. Dan yang ketiga, Aptivo dan Smartsheet adalah alat manajemen proyek berbasis web yang menawarkan kemampuan serupa namun dengan metode berlangganan. Yang keempat, Monday adalah alat manajemen proyek berbasis cloud yang dirancang khusus untuk pengguna Mac, mendukung pengembangan Agile. Dan yang terakhir adalah Trello, merupakan alat manajemen proyek yang juga mendukung pengembangan Agile dengan antarmuka yang sangat visual. Selanjutnya, keuntungan menggunakan software manajemen proyek. Yang pertama tentunya efisiensi. Software ini memungkinkan manajer proyek untuk melakukan penyesuaian secara real time, merespons perubahan, dan juga memantau kemajuan proyek dengan lebih baik. Yang kedua, automatisasi. Sebagian besar pekerjaan yang rumit seperti perhitungan jalur kritis atau penyesuaian jadwal dapat dilakukan secara otomatis oleh perangkat lunak yang meningkatkan akurasi dan penghematan waktu. Dan yang terakhir, visualisasi dan pelaporan. Dengan berbagai tampilan grafik dan laporan yang tersedia, manajer proyek dapat dengan mudah mengkomunikasikan status proyek kepada tim dan pemangku kepentingan lainnya. Dan yang terakhir yang ingin saya bahas adalah risk management atau manajemen risiko. Jadi, manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengantisipasi, dan memantau risiko untuk meminimalkan dampaknya terhadap proyek. Tujuan utamanya adalah mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan meminimalkan dampak negatifnya. Untuk langkah-langkah dalam manajemen risiko di sini ada 5. Yang pertama adalah mengembangkan rencana manajemen risiko, yakni mencakup tinjauan atas ruang lingkup proyek, pemangku kepentingan, anggaran, jadwal, dan juga faktor internal maupun eksternal lainnya. Yang kedua, identifikasi risiko adalah daftar risiko yang mungkin terjadi dan menilai kemungkinan dampaknya terhadap proyek. Yang ketiga, analisis risiko. Di sini ada 2 metode analisis. Yang pertama, kualitatif
yakni menilai kemungkinan terjadinya risiko dan dampaknya secara relatif. Yang kedua adalah metode kuantitatif, yakni mengukur dampak risiko dalam hal waktu, biaya, ruang lingkup proyek, atau kualitas. Yang keempat, membuat rencana tanggapan risiko, yakni menyusun tindakan produktif untuk menangani risiko apabila terjadi. Dan yang terakhir adalah memantau risiko, merupakan kegiatan mengawasi risiko secara terus-menerus dan melakukan penyesuaian pada rencana jika diperlukan. Sekian, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kemudian yang terakhir ada mengelola untuk sukses. Agar berhasil, sebuah sistem informasi harus memenuhi persyaratan bisnis sesuai dengan anggaran, diselesaikan tepat waktu, dan yang paling penting dikelola secara efektif. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ketika sebuah proyek mengalami masalah, maka alasannya biasanya tidak jauh dari masalah bisnis, anggaran, ataupun jadwal. Selain merencanakan dan mengelola proyek, seorang manajer proyek harus dapat mengenali masalah-masalah yang ada dan menangani secara efektif. Manajer proyek membutuhkan kewaspadaan, kompetensi teknis, dan sumber daya. Hal ini akan melibatkan pengelolaan masalah seperti penundaan, pembekalan biaya, dan keterbatasan sumber daya. Alternatifnya bisa pemangkasan dari persyaratan atau penambahan sumber daya dan penundaan tenggat waktu serta peningkatan kontrol manajemen. Demikian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.